Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Kanza. Saya mahasiswa dari FKYRC tahun 2015 yang sedang menjalani kepaniteraan klinik public health atau ilmu kesehatan masyarakat. Nah, pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penggunaan masker dan cara membuang masker dengan benar. Yuk disimak. Pertama-tama, novel coronavirus itu apa sih? Atau yang disebut juga 2019 nCoV adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Nah, kalau kita terinfeksi novel coronavirus, apa aja sih gejalanya? Gejalanya itu dapat berupa demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih serta lesu. Nah, gimana sih cara penularan si novel coronavirus ini? Cara penularannya itu dari batuk dan bersin. Kemudian bisa juga kita menyentuh benda atau hewan yang terinfeksi. Kemudian kontak fisik seperti berjabat tangan pada orang-orang yang gak bersin dengan tata cara yang benar atau dengan orang yang sudah terinfeksi. Kemudian gimana sih cara pencegahan novel coronavirus ini? Nah, pencegahannya itu pertama-tama sering mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian gunakan masker, sering konsumsi gizi yang seimbang, perbanyak sayur dan buah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian hati-hati kontak dengan hewan. Kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak, dan bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Siapa aja sih yang harus pakai masker? Nah, yang pakai masker itu bukan hanya untuk orang sakit, semua harus pakai masker. Karena waspada virus corona itu ada di sekitar kita, karena virus itu nggak terlihat. Nah, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak juga. Kemudian lindungi diri pakai masker saat keluar rumah jika tadi kita ada kepentingan yang mendesak ya. Nah, pakai maskernya itu bisa masker kain, masker medis juga bisa. Nah, selain itu jika kita udah keluar nih, kita harus jaga jarak sama sesama kita 1-2 meter. Kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, ini ada jenis-jenis masker ya teman-teman. Ada 3, ada masker bedah, masker N95, dan masker kain. Ini untuk masker bedah ini biasanya digunakan oleh tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. Nah, tapi dapat juga kok dipakai sama masyarakat umum kayak kita, karena banyak juga yang jual ya. Kemudian untuk masker N95 ini bisa dipakai berulang tapi dengan tata cara yang tepat dan benar. Biasanya masker N95 ini juga dipakai oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan. Nah, lalu ada masker kain nih yang sekarang banyak ya dijual-jual di pasaran. Nah, ini kita bisa pakai untuk mencegah virus COVID ini. Namun kita tetap harus jaga jarak ya teman-teman. Ingat yang tadi. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut sama saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi dari FKYRC Angkatan 2015. Yang sekarang satu saya juga koas sama seperti teman-teman saya. Jadi, untuk siapa aja sih masker itu dipakai? Masker itu dipakai sama semua orang ya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yang wajib itu bukan orang-orang yang lagi sakit batuk, pilek, atau demam aja. Jadi, harus semua masyarakat, baik yang sakit maupun tidak sakit. Dan harus dipakai saat mau keluar rumah. Nah, kita bahas dulu ya masker medisnya. Gimana sih cara pakai masker medis yang benar? Pertama, cuci tangan dulu yang bersih. Terus, periksa permukaan maskernya. Takutnya ada lubang atau rusak.
atau juga sih kawat atasnya, takutnya juga udah rusak. Karena kalau misalkan udah rusak ya ngapain dipakai kan? Nah, terus tadi udah disinggung tuh mengenai kawat logamnya. Jangan lupa diperiksa. Harusnya yang baru itu logamnya belum ketekuk karena kenapa harus dicekin? Karena kan lagi marak tuh masker bekasan yang sekali dipakai terus dijual lagi. Kemudian, nah setelah dari periksa kondisi maskernya nih, baru dipakai dengan cara taruh yang kawat logamnya tadi itu pas di atas hidung. Kemudian ditekuk dan sesuaikan posisi maskernya sedemikian rupa biar maskernya itu menutupi semua tempat masuknya virus, yaitu lubang hidung dan mulut. Terus setelah dipakai, jangan dipegang-pegang maskernya, terutama di area depan, karena kan si depan itu kemungkinan sudah ada bakteri atau virus yang menempel. Nanti takutnya sehabis pegang area depan, tangannya bisa kemana-mana nanti. Terus kalau mau lepas, lepasnya di belakang telinga atau kepala. Ini sama aja ya kalau mau makan-makan di luar atau di tempat umum, maskernya jangan taruh di dagu. Kalau bisa, simpan aja di tempat yang menurut kamu tempatnya jarang berkontak dengan benda atau tangan. Misalnya, kalau dari saya sih kantong baju aja kalau ada. Terus kalau mau buang maskernya, buang di tempat sampah yang tertutup. Habis itu cuci tangan. Oh iya, sama jangan pakai maskernya lebih dari sekali ya. Terus pada saat pakai masker, juga jangan lupa jaga jarak 1 meter atau 2 meter walaupun sama teman-teman dekat. Dan tetap rutin cuci tangan. Nah, cuci tangan yang benar itu yaitu air mengalir pakai sabun. Dan kalau misalkan tidak memungkinkan, baru pakai hand sanitizer. Ini hampir sama ya dari yang slide sebelumnya. Harus dilihat kawatnya dulu atau maskernya dulu. Kemudian posisikan maskernya dan kawatnya sedemikian rupa. Terus jangan lupa tarik masker bawahnya sampai area dagu. Lalu kalau mau lepas usahakan lepas talinya dulu. Dan jangan pegang maskernya ya. Terus kalau mau buang, buang di tempat sampah yang tertutup. Lalu cuci tangan. Nah, terus di sini kita juga mau kasih info tambahan nih untuk cara pembuangan masker medis yang benar. Diulang lagi ya bahwa harus lepas talinya dulu. Terus setelah dilepas, dilipat sedemikian mungkin, lalu direndam atau dicuci atau dibilas cairan disinfektan atau juga klorin atau juga bisa dengan cairan pemutih untuk membunuh bakteri atau virus yang menempel. Lalu digunting talinya dan masker depannya, baru dibuang di tempat sampai tertutup. Habis itu, baru cuci tangan teman-teman dengan air mengalir dan pakai sabun. Atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kenapa digunting? Yang kalian dijelaskan tadi, ditakutkan dipakai kembali atau dijual kembali oleh orang lain. Kalau yang tadi kan kita udah bahas masker medis tuh. Sekarang kita mau ngasih tahu tentang masker kain. Untuk cara pakainya mirip persis banget cara pakai masker medis. Cuman di sini masker kain gak ada kawat logamnya. Jadi ya sama, cuci tangan dulu, terus pakai maskernya, tutupin hidung dan mulut. Bawahnya kalau bisa ditarik sampai area dagu, terus jangan sentuh maskernya. Dan kalau emang terlanjur kepegang, kita cuci tangan dengan prinsip yang sama, yaitu air mengalir pakai sabun. Dan kalau misalkan tidak memungkinkan, baru pakai hand sanitizer. Kalau mau lepas, buka dari belakang si pengaitnya, abis itu maskernya nggak dibuang ya, tapi disterilkan dengan cara direbus atau dididih selama 10 menit di air yang mendidih. Atau juga bisa juga dengan cuci maskernya pakai sabun. Lalu, untuk penggunaan masker tersebut, disarankan penggunaannya jangan lebih dari 4 jam. Terus, jangan lupa masih tetap harus jaga jarak 1-2 meter. Dan sering-sering cuci tangan pakai air mengalir dan sabun juga ya. Atau yang tidak memungkinkan pakai hand sanitizer juga. Nah, yang terakhir, ini detailnya cara mencuci masker dengan benar. Yaitu, yang pertama-tama nih, siapkan air dan kalau bisa air hangat kuku ke arah panas. Yang kalau misalkan emang teman-teman punya termometer buat mengukur air, ya udah coba ukur dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Kemudian, masukin tuh maskernya ke air tersebut. Lalu tambahkan deterjen secukupnya dan rendam masker beberapa saat atau juga beberapa menit. Lalu kucek maskernya yang bila ada kotoran atau debu, maka kotorannya luruh. Lalu bilas di air mengalir sampai busanya hilang. Ini air biasa ya maksudnya ya. Keringin di bawah sinar matahari atau pengering panas. Kemudian setelah selesai disetrika dengan suhu panas dan siap dipakai untuk berikutnya. Oke, demikian informasi kami mengenai penggunaan masker dan cara pembuangannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat dari kami juga.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.